Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Terima kasih buat teman-teman Nas yang tadi di awal sudah menyanyikan kepada kita sebuah lagu. Tepuk tangan Bu untuk teman-teman Nas. Ini adalah diambil dari hadis Rasulullah, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Hai para pemuda, kata Rasulullah, kalau kalian sudah mampu al-ba'ah, kalau kalian sudah mampu dalam fisik, mampu dalam finansial, pokoknya mampulah. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, maka menikahlah kalian, kata Rasulullah. Karena menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan menjaga diri kalian, menjaga hawa nafsu kalian. Dan apabila kalian belum mampu, kata Rasulullah, maka berpuasalah. Jadi cuma dua pilihannya nih, menikah atau puasa. Duh, berat dua-duanya kayaknya nih. Rawahu Bukhari wa Muslim au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, berat itu duanya. Berat itu duanya. Kalau nikah kan belum bisa, targetnya kan umur berapa ya? 27, 29. 27. Ya. Berarti belum bisa. Belum bisa. Puasa apa lagi? Puasa kenapa gak bisa? Ya, badannya udah gitu. Tapi sering disuruh-suruh nikah gitu, banyak yang nyuruh-nyuruh nikah. Ayo dong buruan nikah, ayo dong buruan nikah. Kan kadang suka bete. Kenapa orang-orang suka menyuruh kita menikah? Kita maksudnya anak-anak muda ya. Kita yang udah punya istri, oh gua aja ya. Kenapa orang-orang sering mengurusi hidup orang lain, sering menyuruh-nyuruh orang lain untuk menikah? Ada sebabnya. Yang pertama adalah saling mengingatkan. Sebab yang pertama karena saling mengingatkan. Menikah itu adalah hal yang baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingatkan peranan kita sebagai sesama muslim. Apa itu? Sesama orang yang beriman, auliya'u ba'duhum auliya'u ba'd. Mereka adalah saling memimpin. Salah satunya menjadi pemimpin bagi yang lain, salah satunya menjadi partner bagi yang lain. Saling mengingatkan dalam kebaikan. Kebaikan diantaranya adalah menikah, termasuk dalam memudahkan dalam hal menikah. Kalau ada yang sudah mau menikah, sudah mampu menikah, jangan dipersulit ya Bu ya. Punya anak gadis nggak Bu? Jangan dipersulit kalau ada yang datang ngelamar ya Bu ya. Perhatian dan adanya kepedulian, karena itulah sikapnya orang yang beriman, sikap sejatinya orang yang muslim. Yang kedua adalah ingin berbagi, karena mereka orang-orang yang sudah menikah sudah tahu enaknya menikah. Akhirnya anak-anak muda disuruh buruan menikah itu enak. Saya sama Mas Fadli sering di ini. Saya gimana Mas Fadli? Umur berapa menikah? Saya umur mau 23. Mau 23 menikah. Jadi seumuran sama saya. Kalau aku 34. Umur 23, makanya Mas Fadli sering banget ngingetin, ayo Ustaz Syam menikah. Ini sih buat berbagi pengalaman sama Mas Fadli. Yang ketiga, memotivasi. Kenapa orang lain masih sering mengingatkan kita untuk segera menikah, berisik dalam hal menikah, padahal kita suka bete sebenarnya kalau disuruh-suruh menikah, karena masalah pribadi ya, menikah ini pribadi. Tapi memang kalau nggak diingetin, memang sering lupa. Untung saja masih ada yang ngingetin. Coba kalau nggak ada yang perhatian lagi, nggak ada yang peduli lagi, nggak ada lagi yang memotivasi, makin lambatlah dan makin tidak adalah keinginan untuk segera menikah. Dan boleh nggak kalau marah? Nggak boleh dong. Nggak kan boleh. Karena Kan ini adalah diingetin. kebaikan. Betul. Iya. Makanya selalu kita ngingetin. Iya. Mungkin nanti Islam itu indah 30 tahun yang akan datang. Kita masih, Ustadz gimana? Jamaah. Kalau 30 tahun yang akan datang berarti saya usianya 72. Ustaz Soki? 30 tahun kemudian. 57. Hah? 57. 57. Aku 72. Saya 69. 69. Ustadz saya 54. udah nikah belum? 54 gitu. Udah gini. Pertanyaannya 54 dan nikah Enak belum? aja udah. Takutnya kelupaan.
buat semuanya jangan pernah marah kalau ada orang yang nganjurin nikah. Betul. Karena bisa jadi adalah demi kebaikan. Betul. Pak Ustadz kita sapa juga nih jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya Bu? Waduh biar semangat di pagi-pagi nih ya kan. Senang banget Bu hari ini. Tadi kita awal-awal sudah mendengar ada tausiah sedikit dari Ustadz Syam tentang orang yang mengejar-ngejar supaya cepat temannya nikah. Ya padahal tadi ada dua ingat ya saya ya. Yang pertama itu usahakan kalau bisa menikah, yang kedua puasa. Mau pilih yang mana katanya? Kalau Menikah dan puasa. Menikah. Makanya tadi luar biasa. Lebih baik menikah aja. Nah hari ini bintang tamu kita itu juga ini akan menikah. Yang pertama di sebelah kanan saya ada Dias Ardiawan. Tepuk tangan dulu dong Bu. Dias apa kabar dia? Sehat ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang ngomong-ngomong umur udah berapa sih? 33. 33, oh pas lah. Ya, pas. Jenggot udah banyak juga ya kan. Boleh lah menikah ntar Menjamin kita. juga jenggot. Iya, kita Tapi ngobrol-ngobrol kalau lagi memang dia nanti. tidak pakai jenggot dan kumis, Heeh. itu menyebabkan dia kelihatan muda Jadi banget. 27. Oh iya benar. Iya. Nah ini Bu, hari ini Dias nggak sendiri, dia datang bawa calonnya, Ci. Amin. Iya, gitu ya. amin. Di sebelah kiri saya ada Michelle Adlen. Apa kabar Michelle? Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat. Udah bulat kan hatinya? Insya Allah. Iya. Insya Allah. Kita ngobrol-ngobrol sama Dias dulu. Dias, Ya. udah berapa lama sih deket sama Michelle? Kalau untuk jadiannya sih baru 2 bulan. 2 bulan. Ya. Wow. 2 bulan. Tapi kalau misalnya lagi jalan sama Michelle gitu, banyak gak teman-teman yang bilang gini, udah seriusin aja kapan mau nikah gitu. Ada gak yang ngomong gitu? Pasti ada, tapi dalam porsi ya teman-teman deket. Gitu. Heeh. Tapi kalau yang ya dia tahu misalnya kan kalau yang nanya itu mungkin biasanya itu udah jadian sekitar 8 bulan atau setahun baru. Udah lo ngapain sih pacaran? Udah nikah aja. Tapi kan ini umurnya bisa dibilang masih seumur jagung. Oh, seumur Dalam Islam itu pacarannya setelah nikah. Tuh. Benar, iya. Jadi udah mantap Ini proses lah. untuk saling mengetahui aja. Betul. Bagus kalau perpaduannya Li. Mukanya muka Arab, mukanya muka Bule. Barat. Oh, Barat Arab ya? dan Barat. Coba Dan bayangin aku ntar insya Allah maklum. anaknya apa? Hah? Insya Allah anaknya kayak apa coba? Kayak bayangin. aku dong. Kalau Michelle seneng gak nih? Udah merasa cocok belum nih sama yang sekarang nih? Bismillah. Ya maaf jangan dilihatin. Sama Dias udah ngerasa srek belum? Banyak kesamaan sih, maksudnya kalau masalah cocok kita banyak banget kesamaannya. Banyak kesamaannya ya. Cuma kalau masalah konflik-konflik sedikit wajar Biasa lah. Karena lah. kan karena emang baru kenal juga, maksudnya nggak prosesnya belum lama juga. Ada gak teman-teman yang bilang, udah Michelle yang ini aja, kapan nih gitu? Ada gak? Ih, yang enak gitu? banget Fadli ngomongnya. Iya. Tangannya Iya sambil dorong gitu. Dia ngajak ngobrol siapa sebenarnya nih? Sekalian nyuruh juga yang ini Ustadz. Banyak, pasti banyak banget karena kebetulan teman seangkatan aku pun yang perempuan juga banyak banget yang udah nikah dan banyak banget yang udah punya anak dan sebagian juga udah nikah berulang kali. Jadi maksudnya udah Ajak yang dong kedua Ustaz Oki gimana nih supaya menganjurkan menikah. Yuk. Nah, Mungkin ada Umas sedikit kata-kata coba dong, ada sedikit. kata-kata yang memotivasi sosok wanita supaya mau menerima pasangan dan mau mempersiapkan diri untuk menikah. Nggak apa-apa, misal pasti tahu buat target dalam kehidupan saja dan ketika kita pada akhirnya mau mendapatkan yang baik maka kita mempersiapkan diri untuk jadi istri yang baik karena semua laki-laki akan memilih perempuan baik-baik untuk jadi Iya, istrinya. tepuk Ya tangan dulu. amin. Kalau aku mau motivasi. Luar biasa motivasi, boleh sedikit motivasi. Luar biasa. Saya akan motivasi kamu. Nah, Karena rencanamu tahun depan menikah, usia sekarang Amin, 33, insyaallah. berarti tahun depan 34, berarti kita sama. Masya Allah luar biasa ya. Hari ini tema yang kita angkat nih ngomongin nikah-nikah terus adalah berisik nanya nikah. Tuh 2, 3, berisik nanya nikah. Nih buat ibu-ibu yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Setelah ini nih kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Maulana tentang apa bahayanya jika akhirnya menikah karena capek diberisikin. Diberisikin sama orang-orang, kapan sih nikahnya? Kapan sih nikahnya? Mau tahu Bu? Mau tahu? Yang di rumah juga mau tahu? Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Kalau lambat nikah, kasihan.
Karena ada yang butuh akan dirinya. Siapa itu? Anak-anaknya. Kalau kita usianya terlalu lama baru nikah, kasihan anak-anak kita. Kita udah tua, masih anak-anak masih butuh dana. Kembali lagi di Islam itu Indah. Di tema kita hari ini yang sangat menarik banget buat kita bahas adalah berisik nanya nikah. Tuh 2, 3, berisik nanya nikah. Seneng gak Bu temanya Bu? Kalau seneng tepuk tangan dulu dong. Nah gitu, ibu-ibu yang cantik kiri kanan saya belum dikenalin nih. Kalau orang dipaksa makan, Nggak enak. bagus. Oh bagus ya? Kan orang tua paksa anaknya makan. Oh iya benar-benar. Anak saya lagi malas makan. Oh paksa. Makanya makanannya aku makan semua. Ya jangan, anaknya ntar makan apa? Ibu-ibu yang cantik nih, di kiri kanan. Ini dari majelis taklimnya sama atau beda Bu? Sama ya? Oke kita coba perwakilannya aja deh. Dari sebelah mana nih yang mau ngomong nih? Dari sebelah sini katanya. Mana yang ketuanya? Ibu? Oh ini, Ibu mohon izin. Ibu ketua. Oh ini. Ibu ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haji Ani Cahyani dari Majelis Taklim Nurul Aulia, Komplek Maltra, Jalan Maleber Utara, Bandung. Dada dulu dong, dada semuanya. Assalamualaikum Bandung. Iya, kelihatan nih Ibu ketua. Kenapa begitu? Bajunya beda sendiri pakai renda. Oh ya Allah, Ustaz tahu aja. Yang lain enggak pakai renda. Yang sebelah sini belum dada-dada sama keluarganya di Bandung. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya tuh yang di Bandung, yang lagi nonton. Senang banget udah sampai di sini. Terima kasih banyak ya Bu ya. Alhamdulillah nih. Ibu-ibu, saya mau tanya dulu nih sebelum dengar tausiah dari Ustadz Maulana. Ibu-ibu yang udah punya anak udah gede angkat tangan. Angkat tangan. Saya mau panggil ibu ini deh. Nih, Sini Bu. coba Pak Ustadz. Iya. Yang anaknya udah gede belum kawin. Hati-hati Bu. Jangan pegang aku. Ibu, yang anaknya udah gede belum kawin angkat tangan. Yang anaknya udah gede belum kawin. Angkat tangan. Iya. Dari sini satu, dari sini satu yang belum kawin. Sini. Iya, Ibu sini. Oh, iya. Ibu, ayo sini maju. 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 Sini, ayo. Mari Bu, ayo Bu, di tengah Bu. Ayo. Ustadz, ini satu buat Ustadz, satu buat saya. Iya, iya. Jadi tanyanya enak pas. Ustadz gak ketinggian nanyanya. Coba Ustadz mau nanya dulu sama ibu yang dari Ustadz tadi sana. Enggak boleh bilang enggak boleh. Iya. Bu, anaknya berapa? 3, Yang belum nikah? 2, Kenapa? belum. Ibu. Kok ibu yang jawab sih? 1, tinggal 1 yang bungsu. Yang bungsu umur? Umur 26. Kenapa tak belum nikah? Nggak tahu, nggak mau. Terus alasannya apa kalau ditanyain? Nggak tahu, nggak mau aja. Pertanyaannya, ibu namanya siapa? Ibu Ita. Ibu Ita. Ibu Ita, coba beritahu anaknya, nikah, udah umur 26. Cowok atau cewek anaknya? Cowok. Iya, coba beritahu. Opik harus nikah, udah umur 26. Iya. Satu Dengar lagi kuping. coba. Satu Opik. lagi ibu. Iya. Ibu namanya siapa ibu? Ibu Aji, Ibu anaknya ada berapa? 3. Yang udah nikah berapa? Yang belum nikah berapa? Yang udah nikah 1, yang belum 2. Yang kedua umur berapa? Yang kedua umur 25. Laki Umurnya apa perempuan? cowok atau cewek? Perempuan. Gampang, gampang Kenapa? sekali. Jodohin. Anaknya ibu, nikahkan sama anaknya ibu. Iya. Bilang Ketemu, sama anak ketemu. ibu di rumah, ayo nikah nak, ini udah ada jodohnya di sebelah ibu gitu. Ayo nak nikah, ini jodoh di sebelah ibu. Ibu, terima kasih banyak ibu ya. Tepuk tangan dulu Ibu dong. besanan. Ya Allah. Jadi ibu Ih, bisa jadi besanan. besanan. Ya Allah, seneng Yang banget. untung ibu. Kenapa? Memperbaiki keturunan. Ibu terima kasih banyak, mau izin duduk lagi. Ibu boleh duduk lagi, terima kasih banyak. Ya Allah, luar biasa nih ya. Senang banget, semangat banget ibu-ibunya. Nih Bu, langsung aja yuk kita dengarkan tausiah dari Ustadz Maulana tentang apa bahayanya jika akhirnya menikah karena capek diberisikin kapan menikah terus. Capek ditanya-tanya terus. Langsung ya Bu ya, kita dengar Ustadz Maulana, silakan Pak Ustadz. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Membicarakan tentang bahaya. Kalau membicarakan tentang bahaya, kita lihat sisinya dulu. Sisi dari mana disebut bahaya? Mau tahu? Saya mau tanya, pisau itu berbahaya enggak? Bahaya. Enggak.
penting yang megang itu adalah koki. Ibu rumah tangga, pisau itu akan jadi aman. Betul tidak? Malah bermanfaat. Tapi kalau pisau itu digunakan oleh para penjahat, penodong, perampok, itu jatuhnya buruk. Betul tidak? Dari sisi mana kita melihatnya? Makanya kalau berbicara tentang bahaya, maka ketika orang menuntut ayo nikah dibisikin ketika dia nikah, bahayanya apa? Jikalau memang itu menjadi kebutuhan, akan berakibat sesal sesaat. Aku dipaksa nikah. Tapi kamu kan udah butuh. Kenapa? Maka sesalnya hanya sesaat, waktu dipaksa-paksa doang. Pernikahan itu kita membutuhkan, betul tidak? Kita saling membutuhkan. Apalagi untuk mendapatkan kesenangan dan akhirnya memperoleh kepuasan. Jadi ada 4 sisi positif, kebutuhan, kesenangan, dan kepuasan. Jikalau sudah berada pada 4 posisi ini, walaupun dipaksa, dia sesalnya cuma sesaat doang itu. Makasih banyak, untung aku dipaksa nikah. Coba tidak, kasihan tuh kalau lambat nikah, kasihan. Karena ada yang butuh akan dirinya. Siapa itu? Anak-anaknya. Kalau kita usianya terlalu lama baru nikah, kasihan anak-anak kita. Kita udah tua, anak-anak masih butuh dana, kita udah tidak bisa produktif lagi. Betul tidak? Betul. Antar anak ke sekolah, itu cucunya ya, bukan anakku. Karena ketuaan. Kemudian yang kedua, jika menjadi amanah akan berakibat saling menyalahkan. Hati-hati, jangan dipaksa juga. Kamu sih kasih nikah saya sepaksa-paksa. Dan tadi aku tidak mau. Akhirnya saya tidak punya kerja. Aku tidak bisa memberikan atas apa yang dia butuhkan. Disia-siakanlah wanita itu. Apa sih? Akhirnya begini jadinya. Gitu kan? Karena kenapa? Karena pernikahan itu adalah amanah. 1, 2, 3. Amanah. Karena untuk membentuk keluarga bahagia dibutuhkan apa? Materi. Nggak ada kerjaan. Masih kecil, pernikahan dini. Makanya ada undang-undang pernikahan kan. Ada usia tertentu tidak boleh, harus batasnya 18 lah, 20 lah. Betul tidak? Kalau cewek 18 ya, kalau cowok 20. Kan gitu. Apa itu? Untuk membentuk keluarga itu butuh dana. Kemudian untuk kemaslahatan, bukan hanya seseorang, tapi untuk kebaikan bersama, betul tidak? Betul. Jangan sampai perempuan aja yang enak, laki-laki susah karena harus mencari nafkah, betul tidak? Betul. Apalagi kemudian kedamaian, ketentraman, serta kebahagiaan sehingga rasa kasih sayang itu pun dibutuhkan. Jamaah, apalagi jika menjadi sebuah keluarga, mohon maaf, jika menjadi kehidupan akan berakibat saling memuji. Kalau memang kita mohon maaf sebelum kita butuh kehidupan, makanya masuk hidup baru, selamat menempuh hidup baru, betul tidak? Kalau memang untuk melanjutkan kehidupan itu akan menjadi saling memuji. Ih, untungnya aku nikah, akhirnya ini bagus banget karena di situ ada bentuk keluarga, ada kebahagiaan di dalamnya. Mohon maaf karena waktu. Ada banyak yang harus kita angkat tentang ini. Sehingga ketika akan terjadi pemaksaan itu. Tapi alhamdulillah jadi sebuah perintah akan berakibat saling menyelamatkan. Saling menyelamatkan. Karena kenapa? Karena dengan menikah menundukkan pandangan. Mengendalikan nafsu. Membuat orang jadi terhormat. Ingat ya, zina itu membuat orang hina. Dan pernikahan itu membuat orang jadi terhormat. Dari laki-laki menjadi bapak, dari perempuan jadi ibu. Bukankah itu adalah satu kehormatan, penghargaan? Alhamdulillah. Andikau sunnah, paman rageba anis sunnah, palisa minni. Betul. Sampai-sampai orang tidak mau menikah digolongkan bukan umat. Karena di situ ada ibadah, ada segala-galanya. Ini orang-orang pada nggak tahu sih enaknya nikah. Saya aja nyesel dulu. Kenapa nggak lebih cepat lagi saya nikah? Kalau saya sih alhamdulillah matangnya di usia itu. Oh gitu ya. Karena ya, saya harus berbakti dulu sama orang tua. Ternyata saya perkiranya kalau saya sudah nikah, aku susah berbakti. ternyata setelah nikah malah berbaktinya 2 kali lipat. Karena ada istri saya yang membantu aku untuk dalam berbakti. Benar banget, Masya Allah. Jadi gak usah takut.
aku nggak bisa menikah. Kenapa begitu? Lagi lanjutin sekolah. Justru dengan ada suami, ada istri, ada yang mendukung pendidikan. Gimana Ustazah? Merasakan? Iya betul, tadinya nggak mau lanjutin S2, nggak mau lanjutin S3, tapi karena suami yang mendukung, akhirnya jadi sekolah Tepuk tangan terus. dulu. Oh, Masya Allah nih. Buat makanya alasan nih, luar orang biasa. tua, buat alasan pendidikan, nggak ada urusan. Coba Betul. ikuti Fadli. Amin, insya Allah. Anaknya seumuran. Iya, Masya Allah. Nih buat ibu-ibu yang ada di sini studio dan juga jamaah yang di rumah, nanti kita kasih kesempatan untuk tanya jawab ya. Karena setelah ini kita akan masuk ke segmen Tanya Ustadz Syam. Ada nanti kita kasih kesempatan untuk bertanya di Instagram kita di @islamituindah_tv atau Twitter kita juga bisa di @islamituindah_tv. Kita akan tunggu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jangan selalu memandang mahar itu adalah materi. Contoh di zaman Rasulullah ada sahabat yang menikah maharnya adalah keimanannya. Saya mau menikah denganmu tapi maharmu kamu masuk Islam. Nah itu boleh dijadikan mahar atau mungkin dengan hafalan Al-Quran. Untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz Syam, boleh sekarang langsung aja yuk kirim aja lewat Twitter, lewat email kita atau mungkin lewat Instagram kita di @islamituindah_tv atau di Twitter kita di @islamituindah_tv atau bisa juga lewat Instagram email kita di islamituindah_tv@gmail.com. Sekarang saya mau kasih kesempatan dulu nih sama bintang tamu kita. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Ustadz Syam. Ya alhamdulillah kita kasih kesempatan kepada bintang tamu kita yang mempunyai permasalahan-permasalahan pribadi. Langsung aja ditanyakan kepada Ustadz Syam. Dan mudah-mudahan nih permasalahannya bisa selesai. Tapi sebelumnya saya kasih password ya. Kalau mau nanya harus bilang tanya Ustadz Syam gitu dulu. Nanti dijawab sama ibu-ibu. Jawab dong. Oke silakan. Kita kasih Michelle dulu, kita kasih kesempatan. Ayo passwordnya. Tanya Ustadz Syam. Baik. Silakan Ustadz Syam. Silakan. Yo. Syam. Jadi begini Ustadz, saya mau nanya, biasanya kan kalau perempuan itu tinggal nunggu aja kapan dilamarnya, Iya. kapan dinikahinnya, iya dong ya kan sebagai iya. perempuan kan Kode, biasanya bro, nunggu kode. biasanya, nggak mungkin kan tiba-tiba, Nunggu bro. nggak mungkin tiba-tiba perempuannya datang gitu ke laki-laki yang ngelamar kan, Iya. jadi beda. Nah kalau kayak gitu enak gak sih kalau misalnya perempuannya yang minta-minta nikah, maksudnya minta dinikahin dan sebenarnya di dalam Islam itu ada gak sih batasannya biar perempuan gak terlalu frontal gitu minta? Oh gitu. Iya. Jadi kalau lebih sedikit agresif perempuannya yang nanya boleh nggak gitu Iya. Ustadz Syam? Boleh-boleh saja bahkan melamar pun biasanya minta utusan seperti yang dicontohkan Khadijah radhiyallahu anha ketika Khadijah radhiyallahu anha hendak menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bahkan Khadijah yang menyampaikan hajatnya. Khadijah yang menyampaikan mengutus orang untuk menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Khadijah ingin menikah denganmu." Jadi seperti itu bisa. Jadi batasannya seperti itu. Boleh kalau misalnya nitip ke teman, "Tolong dong tanyain ke dia kapan mau datang ngelamar gitu." Gitu, Dezi. Oh jadi nggak, maksudnya nggak. Oh, kamu sebut nama ya? Masa nama yang Iya, jangan sebut lain, nama masa nama yang dulu. lain. Daripada gue sebutin yang lain. Bener. Jadi boleh aja sebenarnya. Tapi bahasanya mungkin yang lebih halus karena kita adalah orang timur, kita adalah orang-orang yang sangat menjaga adab kita, menjaga sopan santun dan kita juga menghargai diri kita sebagai wanita gitu kan. Kok gue jadi wanita ya? Kita maksudnya wanita ada harga dirinya gitu. Price tag gitu. Kita punya harga, kita punya martabat gitu. Jangan sampai kita yang seakan-akan meminta-minta. Jadi tapi kalau misalnya memotivasi, ayo dong daripada hubungan kita gini-gini terus, mending kita halalin aja gitu. Mending mungkin memakai bahasa yang lebih halus lagi. Gitu. Berarti dengan perantara itu juga Boleh bisa, saja. ya? Boleh. Iya. Tapi tadi sih nggak usah diomongin pakai perantara, yang diomongin udah manggut-manggut kok. Manggut kok. Kelihatan tadi di sebelah sini orang di sebelahnya. Iya kan? Oke, Michelle jelas ya Michelle ya. Jadi boleh intinya, tapi jangan Boleh. terlalu frontal banget. Iya. Karena kan kalau orang timur itu kayaknya agak malu-malu perempuannya gimana gitu loh. Sekarang kita kasih kesempatan sama Dias nih. Ayo Dias, password dulu dong. Tanya Ustadz Syam. Jawab dong. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Dias. Ya, jadi yang mau ditanyain, jadi kan banyak teman nih yang mungkin nanya, bro, ayo dong lu kapan nikah? Bla bla gini-gini, lu umur juga ini. Nah, Tapi dia udah nikah kan? apa? Dia udah nikah juga Dia kan? belum. Oh iya belum juga nyuruh-nyuruh orang Iya, ya terus. Makanya mungkin saya jawab, ya lu ngapain nanya
nyuruh gua, lu aja duluan gitu yang nikah ya kan, baru gua. Nah terus dia itu tiba-tiba nikah duluan. Iya, beneran nih doanya terijabah. Nah itu kan dan pertanyaan tadi itu, jawaban tadi saya tuh cuman ya sekedar omong lu aja duluan nikah baru gua gitu. Supaya dia berhenti. Ya, supaya berhenti nanya. Berhenti nanya. Jadi langsung jawab, lo aja yang duluan nikah baru gua gitu. Tapi sebenarnya itu sama juga dia ngedoain, ya udah lu aja duluan nikah. Ya kan Ada dia doa ngedoain juga. temennya kan, alhamdulillah temennya doain lo berarti kan. Akhirnya nikah deh, nyesel deh kasih itu belum nikah. Nah. Ini gimana Ustaz Syam? Apakah omongan tersebut tercatat atau apakah omongan tersebut sebagai janji ya? Iya, Ya bisa jadi benar. janji. Kan misalnya lo aja yang duluan nikah, ternyata dia beneran nikah Beneran duluan nikah, loh. Apakah aku harus nikah juga nih karena dia udah nikah? Ya sebenarnya sih iya. Karena omongan itu setiap kullu kalama doa, setiap perkataan adalah doa. Setiap omongan adalah doa. Apapun yang kita ucapkan tercatat oleh Allah dan dihitung sebagai doa, dicatat oleh malaikat. Tapi Jadi walaupun ya asal cuman- ngomong aja iya, kan bisa Ria berhenti aja. Hati-hati karena semua perkataan akan dicatat. Kan ada malaikat pencatat dan ada juga malaikat yang mengaminkan gitu loh. Kalau misalnya setiap ditanyain selalu begitu akhirnya temennya semua udah pada nikah, dianya Dia belum sendiri sendirian. Hati-hati dengan perkataan. Hifdzul lisan, menjaga lisan gitu loh. Di mulut ada doa ya. Mulut gitu ada ya. doa. Benar, Kullu Masya alamat Allah. doa. Dan pasti Betul. dicatat. Iya. Ya udah Nah, lagi pasti ngapain sih? dicatat. Sekarang gini, kalau boleh nanya gantian kita tanya nih. Emang apa sih alasannya dia menunda pernikahan? Apa sih? Kan secara materi alhamdulillah udah punya semuanya. Mungkin karena baru ketemu kali, baru 2 bulan. Kayaknya ini baru yang udah klop, insya Allah. Oh, Amin. insyaallah. Kode keras. Kode Balik keras. kode, Ini saya balik kode kode. nih. Balik Kode kode. balik tuh Oke. alhamdulillah. Jadi gitu ya jelas ya. Jadi Jelas. sebenarnya kita ngambil positifnya aja. Kalau teman udah nikah kita belum nikah kan juga nanti gimana. Dan tadi Ustadz udah bilang mengatakan bahwa kalau sampai kita udah mampu kita tidak menikah nanti kita nggak dianggap hambanya Rasulullah. Repot nanti umatnya maksudnya. Umatnya Rasulullah. Nah sekarang nih kita coba angkat ada Instagram yang masuk ke kita nih. Ini yang nanya cewek berarti yang bacain cowok aja deh. Silakan kalau gitu kita kasih dia bacain. Dari WU_Reni. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya, bagaimana hukumnya bila menikah saat ijab kabul dari mempelai lelaki tidak memberi mahar? dibenarkan. Dikarenakan pihak lelaki tidak mampu. Oh tidak mampu. Jadi akad nikah ijab kabul nggak pakai mahar. Gimana nih pertanyaan dari Karena WU nggak mampu. ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Wureni. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah, dan berikanlah mahar terhadap perempuan. Berarti kalau bentuk ayatnya seperti ini maka mahar hukumnya adalah hukumnya adalah wajib. Tapi bagaimana saat ijab kabul? Tapi jangan selalu memandang mahar itu adalah materi. Contoh di zaman Rasulullah ada sahabat yang menikah maharnya adalah keimanannya. Saya mau menikah denganmu tapi maharmu kamu masuk Islam. Nah itu boleh dijadikan mahar. Atau mungkin dengan hafalan Al-Quran. Tidak seperti di Indonesia tidak selalu harus materi, tidak Harus selalu emas gitu harus ya. emas enggak, tapi sebaiknya karena itu lambang kesuksesan, lambang kemakmuran. Seperti kita kan seperangkat alat sholat itu lambang supaya kita bisa membimbing sama-sama sholat berjamaah. Simbol gitu. Simbol supaya bisa salat berjamaah. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihla, maka mahar itu adalah hukumnya wajib. Tapi bagaimana pada saat ijab qabul kalau tidak ada maharnya? Makanya ada yang dengan mahar tersebut tunai. Tapi bisa juga dengan mahar tersebut kredit. Utang gitu. Utang. Jangan dong. Ya tunai Utang. aja lah mudah-mudahan Ya, lah tunai, semuanya mudah-mudahan. ya. Tapi hukum mahar adalah wajib. Wajib Wa atun tuh, nisaa buat- sadaqatihinna nihla. Masya Allah. Buat Iya. Mbak Reni, jadi mahar itu wajib hukumnya. Mahar itu Tidak wajib. harus uang atau Iya. tidak harus emas-emasan, apapun keimanan Mungkin atau tidak mungkin mampu materi, berarti kan tidak harus materi. hafalan Iya, juz Quran hafalan juz mungkinnya Quran. bisa juga tuh. Jadi gitu ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat semuanya. Ibu tepuk tangan lu dong, terima kasih banyak nih tanya jawabnya. Mudah-mudahan buat jamaah yang di rumah nih yang mau menikah semakin jelas semuanya ya, terbentang nyata gitu loh. Alhamdulillah. Ini setelah ini nih, buat jamaah yang di studio dan juga jamaah yang di rumah, kita akan mendengarkan ada tausiah dari Ustazah Oki tentang bagaimana berbesar hati saat orang lain berisik suruh kita menikah. Bagaimana caranya ya? Jangan kemana-mana, tetap di Salam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Cara supaya kita bisa tenang, bisa kalem, bisa berbesar hati ketika ada orang yang bertanya kapan menikah, pertama adalah muhasabah diri. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم Sadaqallahul Azim. Surah An-Nur 32. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari kalangan hamba sahaya laki-laki dan perempuan. Ketika mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka. Sesungguhnya Allah Maha luas pemberiannya dan Allah Maha mengetahui. Surah An-Nur ayat 32 memotivasi kepada para pemuda-pemudi yang ingin menikah namun khawatir dengan kemiskinan yang mereka alami, dan perintah kepada orang-orang sekitar untuk senantiasa apabila ada anaknya, apabila ada kakaknya, adiknya, saudara-saudaranya yang sudah dalam usia yang matang dan mereka mampu untuk menikah dan wajib untuk menikah, karena kalau tidak menikah khawatir akan menuju kemaksiatan, maka dianjurkan untuk mencari pasangan baginya. Lihat bagi para pemuda-pemudi yang takut menikah karena alasan miskin, yang paling penting bagi diri kita adalah untuk para laki-laki menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ketika dia menyadari fungsinya sebagai seorang qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim, sebagaimana yang tertera dalam surah An-Nisa ayat 34. Ketika dia paham bahwa dia fungsinya sebagai qawwam, pemimpin yang mencari nafkah, maka dia akan bertanggung jawab. Tidak perlu menunggu kaya raya untuk menikah. Yang penting dirimu adalah pribadi yang senang bekerja dan bertanggung jawab. Nanti ketika menikah Allah kayakan. Tidak akan mungkin ketika seorang hamba memilih untuk menikah demi menghindarkan diri dari kemaksiatan, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, lalu Allah mengabaikan begitu saja. Tidak mungkin. Maka dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda, akan ada orang-orang yang ditolong oleh Allah. Salah satu orang yang ditolong oleh Allah adalah mereka yang menikah karena menghindari diri dari perbuatan zina. Maka ketika dirimu ingin menjadi laki-laki yang bertanggung jawab dan sudah bekerja, pekerjaan apapun itu, nggak harus PNS nih. Nih banyak nih, ibu-ibu harus PNS supaya kehidupan terjamin. Nggak apa-apa Bu, selama pekerjaannya halal, selama pekerjaan dan pribadinya adalah dia orang yang bertanggung jawab, maka nikahkan saja. Kenapa? Karena nanti ketika menikah mungkin saja rezekinya juga lewat istrinya. Kan kita bisa berusaha bersama-sama dari nol membangun rumah tangga, bukankah itu lebih indah? Membangun semuanya dari bawah dan kita sukses bersama-sama. Maka jangan ada kata takut lagi untuk menikah karena takut miskin. Baik, jemaah Islam itu yang dibahagiakan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kita akan membahas bagaimana cara berbesar hati saat ada orang-orang yang mengatakan kapan menikah. Hal ini sama pertanyaannya kalau ada orang yang bertanya kapan punya anak. Pertanyaan hal seperti itu tidak akan berpengaruh apapun kalau dia adalah orang yang usianya masih muda, emang orang yang belum punya keinginan untuk menikah. Kapan menikah menjadi aman-aman saja. Begitu pula kalau orang punya anak, baru menikah ditanya kapan punya anak, aman-aman saja pertanyaan itu. Tapi hal itu berbeda kalau pertanyaan itu ditujukan kepada orang yang sudah sangat matang usianya. Perempuan 35 tahun belum menikah, atau dia pernah gagal, pernah sakit hati dalam kehidupan masa lalunya, kemudian kita tanya kapan nikah, hal itu menjadi sebuah hal yang membekas bagi dirinya. Maka bagaimana cara menghadapinya? Senyum, tenang, kalem saja dengan pertanyaan kapan menikah. Maka cara supaya kita bisa tenang, bisa kalem, bisa berbesar hati ketika ada orang yang bertanya kapan menikah, pertama adalah muhasabah diri.
Mungkin saja itu adalah bentuk pengingat atau reminder dari orang-orang terhadap kita. Ada jenis orang-orang yang karirnya dikejar terus. Usia 25 tahun membangun karir, 30, 35 sampai 40 tahun belum menikah. Maka diingatkan oleh orang lain, ayo iya ya mungkin benar ya prioritasku harus aku ubah. Bukan karir lagi nih di top prioritas nih, harus menikah. Ada juga orang-orang yang menunda menikah karena gemar menuntut ilmu. Maka ketika ditanya kapan nikah, iya ya terlalu ngejar ilmu terus ya. Bagus sih ngejar ilmu terus, banyak kok imam-imam, para ulama-ulama besar yang tidak menikah karena menuntut ilmu. Imam An-Nawawi, siapa lagi Bu? Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Ibnu Jaril At-Tabari. Ada imam-imam yang ketika menuntut ilmu tidak menikah, tapi mereka mampu menjaga dirinya dengan baik, banyak berpuasa, dan kemudian menghasilkan karya-karya besar. Kalau alasannya menuntut ilmu tapi tidak mau menikah, tapi pacaran jalan terus, apa bedanya itu? Sama saja menuju ke zina, pendekatan zina. Padahal Allah ingatkan wala taqrabuz zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila, jangan dekati zina. Ya, kemudian apalagi? Kemudian ada juga ciri orang-orang yang menunda pernikahan karena apa? Karena minder. Aku kan jelek, aku kan miskin. Kemudian bagaimana cara berbesar hati supaya kita tahan ketika ditanya oleh orang kapan menikah. Yang kedua adalah berhusnuzon, berprasangka baik. Orang yang melakukan hal tersebut karena begitu peduli pada kita. Seorang wanita bernama Kaulah juga merasakan hal itu. Peduli pada Rasulullah. Rasul ketika ditinggalkan oleh Khadijah radhiyallahu anha, Rasul kan sendiri. Kemudian Kaulah tanya, Rasul mau menikah enggak? Kalau menikah dengan janda namanya Saudah. Kalau menikah dengan yang gadis namanya Aisyah. Rasul mau enggak? Akhirnya Rasul nikah dulu sama Saudah, bentuk perhatian. Kemudian yang ketiga adalah sarana untuk memperluas pergaulan. Ingat kalau ada orang yang tanya kapan nikah, artinya dia adalah orang yang bersimpati, berempati pada kita. Tidak hanya bertanya, dia pasti memberikan solusi pada kita. Solusinya apa? Solusinya mencarikan jodoh untuk kita. Seperti yang dilakukan Umar bin Khattab kepada Hafsah anaknya, dijodohkan kepada Utsman, dijodohkan kepada Abu Bakar, akhirnya menikah dengan Rasul. Dan yang paling penting adalah meminta doa, dan kita doa untuk diri kita sendiri agar didekatkan jodohnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau doa lain lagi ada Bu, Rabbana la tadharni fardan wa anta khairun warithin. Mudah-mudahan dengan begitu kita santai aja kalau ada pertanyaan kapan nikah. Ini buat yang tadi nonton semuanya, dengerin tausiah Ustaz Oki, pasti tepuk tangan. Kenapa? Senang. Senang bener Pak Ustadz. Oh ibu-ibu harus tepuk tangan sendiri katanya. Kenapa? Senang ya. Karena memberikan hati besar, berbesar Betul. hati untuk tidak ragu-ragu untuk menuju ke pernikahan. Betul. Tapi ada amalannya Pak Ustadz yang Al-Anbiya itu ya. Al-Anbiya 89. Rabbil tasarni pardan wa anta khairul warisin. Betul. Ya Allah, janganlah Engkau membuat aku hidup menyendiri, berikanlah aku pewaris pendamping yang terbaik. Amin ya Allah, dan dibaca setiap habis sholat insya Allah loh yang belum punya Dibaca jodoh dapat sesudah jodoh. salat dan setiap sudah mandi. Oh ya Allah. Tiap sudah salat dan sudah mandi. Dan bagi yang mau punya anak juga bisa ini. Oh bisa. Dibaca sesudah salat dan sebelum titik-titik. Titik-titiknya apa Pak Ustadz? Isilah titik-titik di bawah ini. Ini saya kasih kesempatan dulu nih sama jamaah yang ada di studio, ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya sama narasumber kita, boleh silakan angkat tangannya Bu. Pak, ayo yang mau nanya siapa? Saha. Oh, sebentar. Pak, ngalah perempuan dulu ya Pak ya. Silakan Ibu, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadi Sumaryani dari Majelis Taklim Nur Aulia 2, pimpinan Ibu Hajah Ani dari Komplek Perumahan Maltra Residen Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Bandung. Tepuk tangan. Saya mau bertanya kepada Ustazah Oki, anak saya tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, pengen nikah atau mau dinikahkan gitu. Nah, itu kalau dilihat dari umur atau kemampuannya insya Allah itu ya udah mampu. Tapi yang saya khawatir, saya sih senang-senang aja ya Bu Ustazah. Tapi setelah saya tanya anak itu kenapa mau nikah, karena temennya berencana mau nikah. Yang saya khawatirkan, yang saya takutkan, nikah niatnya itu apakah niat atau ya takutnya bukan ibadah gitu. Gimana jawabannya Ustazah? Nah ini agak sedikit Assalamualaikum bingung nih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget pertanyaan, langsung aja dijawab nih, singkat nih dan padat. Banyak anak-anak muda yang berkata, termasuk saya zaman dulu, berkata kepada orang tua, saya mau nikah.
Tapi pertanyaannya, calonnya udah ada atau belum? Banyak anak-anak yang mengatakan saya mau nikah tapi calonnya belum ada, Bu. Saya dulu gitu soalnya. Jadi orang tua saya ketawa, mana calonnya? Jadi ibu jangan seuzon terlebih dahulu. Ketika anak-anak mengatakan saya ingin menikah, calonnya sudah ada. Kalau sudah ada, kenalkan pada ibu. Jadi ibu kenal dulu calonnya. Kalau calon itu adalah orang yang baik, orang yang bertanggung jawab, latar belakangnya bibit bebet bobotnya baik. Kalau kata Rasul, lihat dari keturunannya, lihat dari hartanya, lihat dari wajahnya, dan sebaik-baik lihat dari agamanya. Apalagi yang kurang? Silakan untuk dinikahkan. Justru kalau ada orang-orang yang baik, agama akhlaknya yang ibu ridhoi tidak ibu nikahkan, maka terjadi fitnah yang sangat besar. Gitu kata Rasul. Ustazah gini, ini kan karena temennya itu berencana nikah, jadi kayaknya kok teman saya mau nikah, saya belum, kayak gitu. Jadi takutnya keburu-buru, takut keduluan temen gitu. Takutnya ya keburuan teman, lagian takutnya gini, itu niatnya teh ibadah atau bukan gitu. Yang saya takutkan itu ya Ustaz. Itulah bagusnya. Harusnya ibu berterima kasih. Kebaikan itu memotivasi buat yang lain buat ikut. Betul. Tepuk tangan buat anaknya ibu. Bu, coba lihat kamera bu. Sana, anaknya lagi nonton. Ayo, selamat ya nak. Selamat ya nak, mudah-mudahan mendapat jodoh yang terbaik. Itu, bukan malah dihalangin, ikut-ikutan. Nggak apa-apa. Teman-teman sekelasnya udah nikah semua. Yang saya akan tanya, tinggal dia doang. Ibu Mbak, itu perasaan malu loh dari anak itu. Iya. Ibu harus membantunya. Cariin. Ibu bantu. jelas. Bu jelas Ibu ya? Jelas ya, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih. Ini Masya Allah nih luar biasa nih ya. Ini luar biasa, bener-bener tema ini kayaknya bikin semuanya semangat. Tepuk tangan lu dong Bu. Ini gak usah sampai panas-panas dan kebingungan. Karena sesaat lagi kita akan mendengarkan ada kisah hikmah yang akan dibawakan oleh Ustadz Maulana. Seperti apa ya? Penasaran banget jadinya. Tetap di Sahabat Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Akhirnya kita akan mengambil pembelajaran dari kisah sosok Nabi Allah. Nabi Musa alaihissalam ketika diminta menikah, dianjurkan menikah oleh Nabi Syuaib alaihissalam yang sekaligus mertua beliau. Kisah hikmah ini mengantarkan kita bahwa ternyata jodoh itu bisa jadi datang tak terduga. Inilah kisah hikmah tentang Nabi Musa dengan putri Nabi Syuaib. Ketahui dan semua orang tahu, ketika Nabi Musa alaihissalam punya waktu kecil kan tinggal di rumah Fir'aun dengan takdir yang sudah Allah jalankan buat kehidupan beliau. Karena Raja Fir'aun bermimpi kemudian melihat dibakar singgasananya dari orang Bani Israel. Apa yang terjadi? Dibunuhlah semua anak bayi-bayi laki-laki. Dan untuk menyelamatkan putranya, ibunda Nabi Musa alaihissalam menyimpan Nabi Musa di atas sebuah keranjang yang terapung dan ternyata masuk ke istana Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa pada saat itu dipelihara oleh istri Fir'aun, Ratu Asia. Dan sah karena anak yang dibawa dari air dan kayu. Musa. Hiduplah Nabi Musa, tapi apa yang terjadi? Takdir Allah berkata lain. Untuk meraih jodoh Nabi Musa alaihissalam terjadi peristiwa pembunuhan. Dalam artian ada pertikaian sehingga Nabi Musa menyelamatkan sosok yang teraniaya. Tapi apa yang terjadi? Sekali pukulan, pengawal Fir'aun pun mati. Sehingga menjadilah Nabi Musa dikejar dan seperti terusir. Ketika berlari, perjalanan Nabi Musa ternyata meraih jodohnya. Karena kenapa? Ternyata Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan putri Nabi Syuaib, penyimpan tongkat para nabi. Nabi Syuaib penyimpan tongkat para nabi, sampai Nabi Musa mendapatkan tongkat nabi dari Nabi Syuaib dan mendapatkan jodoh dari Nabi Syuaib yang putri. Alkisah ini walhasil melihat putri Nabi Syuaib yang menunggu antrian
Lalu diambil antriannya oleh orang-orang laki, sosok kafilah yang lebih besar badannya, kuat badannya. Sehingga Nabi Musa membela mereka, membela putri Nabi Syuaib, sehingga memperlihatkan kekuatannya. Batu yang harusnya diangkat oleh 10 orang ternyata diangkat oleh Nabi Musa dengan sendiri. Mampu membela wanita, memperlihatkan kekuatannya. Maka putri Nabi Syuaib berkata, bisa enggak kami ajak makan di rumah? Apa yang terjadi ketika berjalan? Nabi Musa berkata, tapi aku nggak bisa jalan di depan, aku jalan di belakang. Kenapa? Kenapa? Biasanya penuntun itu kan di depan. Kan Nabi Musa tidak tahu rumahnya Nabi Syuaib. Tapi kenapa Nabi Musa meminta untuk jalannya di belakang, tidak mau jalan di depan? Tidak suatu kehormatan kalau laki-laki berjalan di belakang wanita. Betapa mulianya. Dan cerita ini dikisahkan, peristiwa ini diceritakan putri Nabi Syuaib kepada ayahanda Nabi Syuaib. Ayah, dia sosok laki-laki yang baik, sosok wanita. Dia sosok laki-laki yang baik. Laki-laki ini kuat dan jujur. Kata Nabi Syuaib, dari mana kamu lihat dia kuat? Dia mampu menghalau, menyelamatkan, bahkan mengangkat batu yang harusnya diangkat 10 orang cuma sendiri. Dan beliau terhormat, jujur. Di mana engkau lihatnya? Dia tidak mau berjalan di belakang wanita. Dia menganjurkan wanita itu jalannya di belakang dari laki-laki. Kenapa? Karena menjaga kehormatan. Sehingga Nabi Syuaib tertarik dan mengajak Nabi Musa alaihissalam untuk menikahi putrinya. Tapi ingat, mengajak tapi pakai syarat. Syaratnya mengembalakan sampai 8 tahun maharnya. Artinya apa? Kita ngambil hikmah dari kisah ini bahwa sosok laki-laki itu matang, hebat ketika mampu, kuat, bertanggung jawab. Karena dalam pernikahan itu ada tanggung jawab. Sudah bisa dianjurkan. Dia sanggup dan mampu, jujur dan memberikan kehormatan. Mohon maaf, tapi ingat, baik budinya, mulianya akhlak orang itu meraih jodohnya pasti akan mendapatkan baik. Kenapa? Karena Allah mengantarkan jodohnya Nabi Musa alaihissalam sesuai dengan takdir yang sudah ditentukan dengan cara yang baik pula. Mudah-mudahan kisah hikmah ini mengajarkan kita untuk tidak berputus asa, tapi perlihatkan kemampuan kita. Sehingga ketika kita dipaksa, diajak, dirayu untuk menikah pun kita tidak marah, malah siap menjalani amanah itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Ini kisah hikmahnya bagus banget ya. Itu luar biasa tuh akhlaknya Nabi Musa alaihissalam. Ada perempuan kesusahan dibantu, bukan dibantu karena ada maunya loh. Betul, kan banyak orang yang mau bantu seseorang karena ada maunya gitu kan. Emang ikhlas membantu lillah karena Allah Ta'ala. Kemudian ditunjukkan akhlaknya dengan apa? Dengan menjaga pandangan matanya. Ya Allah. Dari perempuan, makanya kan Nabi Musa jalannya di depan supaya nggak ngelihat. Kalau perempuan ngegol. Aduh, Masya Allah, luar biasa nih. Mudah-mudahan buat jadi pelajaran kita semuanya ya. Mungkin coba dari Michelle dulu deh. Michelle, ada sedikit ini gak kesimpulan yang disampaikan dari pertemuan kita hari ini, dari tausiah yang disampaikan oleh tadi Ustadz Maulana, Ustadz Zauki dan juga Ustadz Syam. Ya, kalau dari aku sendiri sih kayak lebih mengerti aja apa artinya nikah, apa tujuannya nikah. Dan ya semoga aja semua yang omongin tadi bisa terjadi di kehidupan nyata buat aku. Amin ya Allah. Amin. Yang mau melamar ngerasa. Amin. Amin ya Allah. Coba kalau dari Dias nih, gimana nih, apa kesimpulannya nih dari pertemuan kita hari ini? Wah, ini luar biasa segmennya. Jadi saya jadi lebih terus terang, lebih bulat, lebih mantep. Dan terima kasih banyak untuk para ustadz dan ustazah. Itu pemasukan yang sangat bagus banget. Jadi tadi lebih bulat dan lebih lurus. Untuk Insya Allah. memantapkan hati ya. Untuk memantapkan hati untuk menjaga pernikahan. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong Bu. Terima kasih banyak nih buat bintang tamu kita nih. Sekarang langsung kita dengarkan juga hikmah dari pertemuan kita hari ini yang akan dibawakan oleh narasumber kita. Ustaz Syam terlebih dahulu, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. الله
Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam Al-Qur'an, akan ada di antara kalian yang berisik nanya-nanyain nikah, berisik mendakwahi, berisik memotivasi. Kalian jangan marah karena itulah tugas kita sebagai seorang muslim, menerima masukan, memberi masukan, saling nasihat menasehati. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bagi orang-orang yang biasanya mendapatkan pertanyaan kapan nikah, ingat tujuan pernikahan kita menginginkan sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan terburu-buru, jangan cepat panas ketika orang bertanya kapan nikah, kemudian kita mengambil keputusan serba cepat tanpa berpikir matang terlebih dahulu. Maka apa yang harus dilakukan? Jadikan pertanyaan kapan menikah sebagai reminder saja buat kita dan minta mereka untuk mendoakan kita, dan kita pun berbenah diri agar mendapatkan yang baik. Jangan terpengaruh dengan kalimat tersebut, jadikan sebagai pengingat saja. Berterima kasihlah kepada orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita akan kebaikan. Justru ketika orang mengingatkan kepada kita akan kebaikan, disitulah bentuk perhatian mereka. Dan ketika kita dalam artian membiarkan, dalam artian marah, emosi ketika ditanyain tentang hal itu, sungguh terlalu buruk buat kita. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Tidak ada orang yang mau melihat keburukan atas diri kita. Pasti mereka melihat kebaikan kita. Dikala orang tua memaksa anaknya untuk menikah, dikala saudara-saudara tanyain kapan menikah, sahabat-sahabat kapan menikah, itu pertanda Anda diperhatikan. Betul. Atau menjadi pusat perhatian yang senantiasa dianjurkan untuk meraih kebaikan sebagaimana yang mereka rasakan. Karena kenikmatan itu ketika kita bisa berbagi kebahagiaan, mohon maaf, tidak ada orang yang berkata, kenapa sih aku dipaksa? Sebenarnya untuk kebaikanmu. Anak akan dipaksa makan ketika dia tidak mau makan. Sehingga harus dicarikin vitamin lah, asupan apakah dikasihkan supaya dia bisa mau makan dan sebagainya. Nah, sementara ada orang yang dipaksa untuk makan karena dia sakit. Betul, Ustaz. Bisa jadi, kenapa? Dia butuh. Makanya mohon maaf kepada siapapun, berterima kasih, dan berterima kasih. Sekarang saya mau ajak nih, dia sini dong. Coba dia, mari Dia sini. di tengah-tengah. Sama-sama, sini sama juga. Michelle. Boleh sama-sama ke tengah sini. Michelle. Ah, sekarang sini. Buat komitmen untuk kedepannya untuk jadi baik. Amin. Coba ungkapkan satu kalimat kepada Michelle untuk bahwa saya betul-betul akan serius. Silakan. Gak cuma main-main dalam hubungan ini gitu. Coba ayo dong, ungkapkan. Michelle Adlen. Ya. Untuk hubungan ini saya niat dan berencana untuk yang lebih serius dan tidak akan mengecewakan kamu. Tidak akan mengecewakan. Amin ya Allah. Michelle mau jawab. Atas dasar apa? Ayo ungkap. Ungkap dulu. Pengungkapan itu atas dasar saya sayang sama kamu, saya cinta sama kamu, dan kita jalani hidup ini berdua sampai maut yang memisahkan, dan insya Allah dunia akhirat kita akan bertemu lagi. Sosok wanita yang terpilih. Gimana jika ada sosok laki-laki kayak dia, sosok laki-laki yang mau bertanggung jawab atas kehidupan Michelle? Coba ungkapkan kegembiraan itu. Ya, terima kasih banyak untuk kejujurannya, untuk keterbukaannya. Di sini di Islam itu indah dan dilihat semua orang yang ada di sini dan seluruh Indonesia. Semoga itu benar-benar dari hati dan kita jalanin sama-sama bareng-bareng ke depannya. Insya Allah kalau memang jalannya memang harus berdua dan Allah meridhoi, merestui, insya Allah kita bahagia berdua. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Banyak banget pelajaran kita ambil dari pertemuan kita hari ini, dari tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Maulana, Ustadz Oki dan juga Ustadz Syam, dan juga tadi sharing dari narasumber kita. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya ya Bu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita doain sama-sama mudah-mudahan nih buat Dias dan juga Michelle
dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang sudah mampir ke sini, yang sudah datang ke studio Islam Itu Indah. Tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu, bapak-bapak. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam Itu Indah. Jangan lupa saksikan terus Islam Itu Indah setiap hari hanya di Trans TV. Akhirnya saya Fadli mundur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah berita kepada kalian, inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, maka klarifikasi dulu. Cari dulu buktinya, jangan sekedar curiga saja, cemburu saja. Boleh kau bunuh aku, yang penting 3 syaratnya. Yang pertama, Keuangan tetap. yang kedua, Kasih sayang tetap. yang ketiga. Langkai mayatku. Nggak jadi itu mah. Maka pantaskah Aisyah cemburu kepada Khadijah? Pantas, karena Aisyah adalah wanita biasa. Namun perkataan Rasulullah mengingatkan bahwa Khadijah tetap menjadi wanita yang utama di hati Rasulullah.